kita bertemu lagi dalam kebaktian anak sekolah minggu. Mari adik-adik masih ingat lagunya Dari Terbit Matahari? Nah, matahari itu terbit pagi atau sore hari ya? Coba kakak mau dengar. Ya benar, pagi hari matahari terbit. Kalau terbenamnya pada sore hari. Ya, adik-adik, pada hari ini kita mau tetap bersemangat dalam mengikuti kebaktian anak di rumah masing-masing. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang berjudul Dari Terbit Matahari. Bersama-sama untuk mempersiapkan diri kita dalam mengikuti kebaktian anak. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Engkau sudah membangunkan kami dan kami boleh menikmati matahari terbit di pagi hari. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami siap untuk mengikuti kebaktian anak. Kiranya Tuhan mengurapi kami dan Roh Kudus-Mu, supaya kami pun boleh siap mengikuti dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak punya teman satu lagi, biar kita nyanyi bisa sama-sama. Nah, kakak mau jemput teman kakak dulu ya, sebentar ya. Aduh, ini berat banget sih. Gimana nih cara nuruninnya? Aduh, jatuh. Mama tuh ngasih tugas juga. Kok capek. Permisi. Sudah apa? Ini, mau ini nurunin meja. Mejanya terus mau diapakan? Pindah keluar. Udah keluar? Iya. Yuk, saya bantu yuk. Iya. Makasih ya. Awas hati-hati. Berat ya ternyata ya. Iya. Puji Tuhan ya, kamu datang ya, bisa bantuin aku ya. Iya, tapi kebetulan. Capek juga. Iya. Makasih ya, sudah bantuin aku. Iya, sama-sama. Ngomong-ngomong, yuk tak ajak ke sekolah minggu. Kita mau ibadah anak. Iya, kan sudah lama kamu tidak datang sekolah minggu. Oh iya. Yuk, Iya. kita sama-sama yuk ke gereja ya. Oke. Ayo. Nah, Kak Nining, kita sudah tiba di gereja. Iya, kita mau memuji Tuhan lagi ya Kak Nining ya, biar lebih bersemangat. Adik-adik sekarang kakak sudah punya teman Kak Nining. Yuk kita memuji Tuhan apa ya Kak ya? Kita pujikan lagu. Kita kerja sama-sama. Iya, kita kerja sama-sama. Pakai gaya ya Kak ya, biar semangat ya Kak ya. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan.
Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, supaya apa yang Tuhan sampaikan kepada kita boleh sungguh-sungguh kita mengerti dan kita bisa melakukannya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus kupanggil, Yesus kuundang. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sukacita yang boleh kami alami di pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Dan kalau saat ini kami akan mendengar firman-Mu, kiranya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada kami. Siapkan hati kami agar kami mengerti apa yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apakah adik-adik sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Baiklah, cerita kita pagi ini diambil dari Matius 11 ayat 2 sampai ayat 6. Nah, tema cerita kita pagi ini adalah tentang Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Nah, adik-adik, apakah adik-adik masih ingat tokoh Yohanes Pembaptis? Coba lihat tayangan ini adik-adik. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Tuhan akan mengirimkan seseorang yang istimewa bagi kita semua. Bertobatlah, perbaiki hidupmu, jangan berbuat jahat lagi. Bertobatlah, berilah dirimu untuk dibaptis. Sang Mesias itu akan datang. Bertobatlah. Ayo, bertobat. Nah, adik-adik sudah tahu bukan? Kalau Bapak Yohanes itu adalah orang yang sangat pemberani di dalam menyampaikan firman Tuhan. Bahkan Bapak Yohanes pernah membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Nah, karena keberanian itu adik-adik, Bapak Yohanes berani menegur Raja Herodes yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, akibatnya apa adik-adik? Akibatnya Bapak Yohanes kemudian dimasukkan ke dalam penjara adik-adik. Nah, tetapi dengan
beradanya Bapak Yohanes di dalam penjara, dia tidak hanya diam saja dan putus asa adik-adik, tetapi Pak Yohanes tetap bertanggung jawab dan ingat akan tugasnya, yaitu untuk menyiapkan jalan bagi Mesias, Raja Penyelamat yang akan datang, yang akan menjadi juru selamat dunia, adik-adik. Nah, tetapi Bapak Yohanes merenung, adik-adik, benarkah Tuhan Yesus itu yang akan menjadi juru selamat, yang akan menjadi Mesias? Dia gelisah, adik-adik, dan bimbang. Nah, kemudian dia mengutus muridnya untuk ketemu kepada Tuhan Yesus, menanyakan kepada Tuhan Yesus. Nah, akhirnya muridnya itu bertemulah dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, akhirnya muridnya itu bertanya, "Engkaukah Mesias yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti-nantikan orang lain?" Hei murid Pak Yohanes, pergilah, katakanlah kepada Pak Yohanes apa yang kamu dengar dariku dan apa yang telah kamu lihat, perbuatan-perbuatan yang aku lakukan, yaitu orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Nah, itu semua adalah pekerjaan Allah. Nah, baik Rabi, yang artinya guru, terima kasih. Nah, akhirnya murid itu menemui Bapak Yohanes, adik-adik. Nah, apa adik-adik maksud Tuhan Yesus menjelaskan itu semua kepada murid Pak Yohanes? Tuhan Yesus inginkan agar Pak Yohanes tidak lagi merasa ragu dan bimbang bahwa Yesus Kristus itulah yang akan menjadi Mesias yang selama ini dinanti-nantikan kedatangannya. Nah, Pak Yohanes akhirnya merasa, adik-adik, bahwa dia mulai percaya bahwa yang dimaksud Mesias yang akan datang itu adalah Tuhan Yesus itu. Kemudian dia berpikir bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tuhan Yesus adalah karena kuasa Allah. Nah, adik-adik, Tuhan juga inginkan agar adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu menolong ketika adik-adik mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Seperti Pak Yohanes yang mengalami kesulitan di dalam menyampaikan firman karena dia harus berada di dalam penjara. Nah, pertolongan Tuhan itu, adik-adik, nyata di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui kehadiran orang-orang di sekitar kita seperti mama, papa, kakak, ya, ada dan teman-teman, ya. Nah, misalnya ketika adik-adik mengalami kesulitan mengirimkan tugas kepada bapak ibu guru, karena melalui daring mungkin adik-adik belum paham tentang pemakaian HP-nya. Ketika adik-adik mengalami kesulitan pasti dibantu oleh mama atau papa atau kakak. Nah,
Demikianlah adik-adik, kita tidak perlu lagi bimbang dan ragu mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah sebagai juru selamat adik-adik. Juru selamat kita semua, bahkan juru selamat dunia. Nah, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Mari kita akhiri pemberitaan firman Tuhan dengan doa bersama. Coba adik-adik berdiri, kemudian ikuti kata-kata Bu Lili di dalam doa. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat saya. Tolong saya Tuhan, agar saya terus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai di sini adik-adik firman Tuhan. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, setelah kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lili, kita tahu bahwa kesulitan, permasalahan yang dialami oleh Yohanes sekalipun dia ada di dalam penjara, tetapi semangatnya untuk bersaksi, untuk melayani Tuhan tetap membara. Dia tetap taat melakukan tugasnya. Betul begitu ya Kak? Iya, betul ya. Mari kita akan meresponnya dengan pujian yang berjudul Bersama Yesus Melakukan Perkara Besar. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar ayat super. Nah, pasti adik-adik menunggu-nunggu ini ayat super. Sebelum Kak Nini kasih tahu ayatnya dari mana, adik-adik masih ingat ayat supernya minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, dari Yohanes 3 ayat 30. Bunyinya adalah yaitu Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Ada yang ingat? Hafal? Nah, maksudnya apa? Kok aku harus semakin kecil? Kalau aku sudah besar, masa mau menjadi kecil lagi? Maksudnya apa? Kemuliaan Tuhan harus semakin besar, dan kita harus semakin rendah hati, semakin kecil, tidak sombong.
Ya, yuk sekali lagi bersama-sama kita mau baca ayat hafalannya dari Yohanes 3 ayat 30. Ia, Yesus harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Amin. Yuk, sekarang kita akan mengakhiri ibadah anak pada pagi hari ini. Kak Nini mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami diingatkan akan ketaatan kami kepada Tuhan. Kami mau seperti Bapak Yohanes Pembaptis, meskipun di dalam kesulitan, meskipun berada di dalam penjara, tetapi Bapak Yohanes tetap setia kepada Tuhan. Bapak Yohanes tetap taat dan menjalankan tanggung jawabnya untuk menyaksikan kasih Tuhan kepada semua orang. Tolong kami Tuhan, biarlah kami pun juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Kami mau simpan firman itu di dalam hati kami, dan Engkau Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.